Perkenalkan, nama saya Septi Rizky Ramadhani, NIM 602401101. Kali ini saya akan menjelaskan bab 3 Sejarah Perumusan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak muncul begitu saja, tetapi mulai proses perumusan yang panjang dan melibatkan banyak tokoh bangsa. Perumusan ini terjadi dalam beberapa tahap, mulai dari penjajahan Jepang hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia setelah mengalahkan Belanda dalam Perang Dunia II. Awalnya, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan janji kemerdekaan. Namun, karena situasi perang semakin sulit bagi Jepang, mereka akhirnya berjanji akan memberi kemerdekaan pada Indonesia. Untuk mewujudkan janji tersebut, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 April 1945. BPUPKI bertugas untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Sidang pertama BPUPKI yang membahas dasar negara ini berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama BPUPKI, 3 tokoh utama mengusulkan konsep negara, yaitu Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Dalam pidatonya, Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, 5 kesejahteraan rakyat. Setelah pidato, Yamin juga mengajukan rancangan tertulis yang lebih menekankan unsur ketuhanan. Lalu selanjutnya ada Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Supomo mengusulkan konsep negara integralistik di mana negara dan rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Prinsip yang ia ajukan mencakup persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Lalu Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 memperkenalkan istilah Pancasila yang terdiri dari 5 dasar. Yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Usulan Soekarno mendapat dukungan besar sehingga konsepnya menjadi dasar pembahasan berikutnya. Setelah sidang pertama, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Soekarno-Hatta, Yamin, Supomo, dan tokoh Islam seperti Agus Salim dan Wahid Hasyim. Mereka merumuskan Piagam Jakarta yang berisi rumusan awal Pancasila dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam Jakarta menjadi konsep dasar yang hampir disahkan, tetapi ada keberatan dari beberapa perwakilan Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sehari setelah PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk dasar negara. Akhirnya, pada 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.